naik namboro. Itu diperkirakan ke Bang Rizal. Sabo naik namboro. Sabo naik namboro. Sabo naik namboro. Di mana tertulisnya namboro? Di mana tulisnya? Di mana tulisnya? Saya pertanyaan dulu untuk kau. Apa pertanyaannya namboro? Kalau Islam harus 5 waktu, di mana? Enggak, saya jawab namboro. Oh, silakan Bang Ratu. Silakan Bang Ratu. Kalau Bang Ratu silakan. Ada tertulis di Al-Quran. Oke. Dengar namboro ya. Dengar namboro ya. Dengar namboro. Dengar aku jawab namboro. Dengar biar aku jawab namboro. Jadi gini namboro. Jangan kalian berupaya memahami Islam sebagaimana kalian memahami iman kalian, maaf cakap yang amburadul. Kami itu punya nabi. Nabi kami lah yang mencontohkan dan mengajarkan tata cara beribadahnya kami. Tata cara dan waktu beribadahnya kami tersusun rapi dalam kitab hadis. Namun perintah sholatnya ada di dalam Al-Quran. Nih ya, perintah sholatnya. Nih. Nih. Contoh ya namboro. Nih. Di dalam surah Al-Isra 78 ada, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir gelap sampai malam. Dirikanlah pupuk sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Surah Al-Isra ayat 78. Sabar namboro, nanti lihat sedikitnya namboro. Surah An-Nisa 103. Sungguh sholat itu adalah kewajiban dilakukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Buat iman dulu ya. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Nah, berdasarkan ini tadi, Nabi kami Nabi Muhammad SAW memberikan pengajaran pada kami dan mencontohkan tentang sholat 5 waktu. Di dalam hadis, Di mana tertulis? Ada di mana? sabotol naik namboro. Sabotol naik namboro. Sabotol naik namboro. Dengar dulu biar aku jelaskan namboro. Ndak sabar naik namboro. Namboro, sate korek namboro. Seluruh para nabi diutus kepada kaumnya, baninya, umatnya untuk menyampaikan hukum dari Allah, menyampaikan syariat. Jadi jangan namboro paksakan perintah sholat 5 waktu dalam Quran tidak, tapi cukup dengan Nabi Muhammad SAW memiliki legitimasi tertulis dalam Quran. Contoh, ketika dia mengklaim dirinya adalah Nabi, itu tertulis dalam surah Al-Ahzab 45. Di mana memanggil dia ya ayyuhan nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW mengklaim dirinya adalah Rasul, tertulis dalam surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengar dulu namboro. Dengar dulu namboro. Halo. Assalamualaikum. Agar tahu diri kau tuh. Aude. Yesus itu berdoa di setiap waktu, tidak hanya di dalam 5 waktu aja, tidak. Tahu kau. Dengar namboro. Kami itu punya nabi. Ketika kami mengikuti kami, nabi kami memberikan ajaran kepada kami. Nabi kami juga memiliki legitimasi ketika mengajarkan waktu sholat dan tata sholat kepada kami. Dia tertulis di dalam surah ayat 2
Dua, baca lagi ya. Ilegalitas yang dimiliki Nabi ketika mengajarkan kami sholat 5 waktu. Ketika mengajarkan kami tentang sholat 5 waktu. Yang isinya dengar Namboro-nya. Pegangan Namboro nanti pas giginya Namboro. Dialah yang mengutus seorang Rasul Nabi Muhammad SAW kepada kaum yang huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, serta dengar Namboro, mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berdasarkan dalil ini dan legitimasi ini, maka Nabi kami pada zaman itu mencontohkan tentang tata cara sholat dan juga waktu sholat yang terdiri dari 5 waktu yang termasuk dalam hukumnya wajib. Sekarang Namboro, coba jelaskan kepada kami, siapa yang gereja Namboro gereja minggu? Siapa yang ngajari Namboro bikin gereja minggu? Siapa yang ngajari Namboro bikin gereja hari Minggu? Datanya Namboro. Hari ke-7 itu sahabat Namboro. Kan hari Minggu. Namboro, tengok ini Namboro. Hari ke-7 itu Namboro, itu bukan hari Minggu Namboro. Dengar Namboro. Hari ke-7 itu bukan hari Namboro. Hari ke-7 itu Namboro. Biar kebesaran aku Namboro ya. Hari ke-7 hari Sabat Namboro. Ini datanya Namboro. Ini kalian prank. Ini Namboro. Ini nama hari Namboro. Ini nama-nama hari dan bahasa Ibrani Namboro. Ini Namboro. Hari ke-7 itu kan Namboro, tapi hari Sabtu. Namboro ya. Nih datanya. Belum ya? Bentar bro ya. Nah ini bro. Berikut adalah nama-nama hari dalam seminggu dalam bahasa Ibrani. Yang pertama, hari pertama itu hari Yom Rishon. Itu hari Minggu. Itu hari pertama Namboro. Bukan hari 7. Yang kedua, hari yang kedua disebut Yom Sedi. Yom Revi. Hari 4 itu Rabu. Yom Camisi yaitu 5 yaitu kami. Yom Sisi hari ke-6 yaitu Jumat. Yom Sabat hari Sabat yaitu hari ke-7 yaitu hari Sabtu. Jadi Namboro hari 7 itu ada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Namboro hari suka Namboro itu namanya suka Namboro. Baik jogodak
Sabotol Namboro. Namboro. Awas tuh kok Namboro. Awas Namboro. Awas. Satu pertanyaanku lagi. Apa Namboro? Apa Namboro? Senyum dulu Namboro. Senyum dulu Namboro. Senyum dulu. Senyum dulu Namboro. Namboro, senyum dulu. Senyum dulu Namboro. Namboro. Namboro senyum dulu Namboro dulu. Senyum dulu Namboro. Senyum dulu Namboro. Oh, Namboro nanya tentang kencing entah. Oke, sekarang saya tanya. Namboro udah minum racun maut. Markus 16 nomor 18. Ini Namboro disuruh minum racun maut. Ini Namboro. Ini Markus 16 nomor 16 sampai 18. Diam Namboro ya. Ini yang baca firman Tuhan, ini Tuhan dibaca Namboro. Nih, kita baca Namboro ya. Namboro suruh minum racun, cuma Namboro nggak mau karena Namboro meninggal. Ya, kita buktikan Markus 16 nomor 16 sampai 18. Siapa yang percaya akan selamatkan, tetapi siapa yang menolak percaya kepada Tuhan dihukum, dan setia kepadaku setiap orang yang percaya kepadaku. Ya, ini Allah akan memberikan kuasa kepadanya untuk melakukan janji ini. Dan kemudian ada di antara kamu yang akan mengusir setan dan berbicara dalam bahasa baru yang belum pernah kamu pelajari. Biarpun kamu memegang ular dengan tangan panjang dan minum racun, kamu tidak akan sakit mati. Juga ketika kamu menyentuh orang sakit, berdoa kepada Allah akan sembuh. Yang jadi pertanyaannya Namboro, nah, apakah Namboro percaya Yesus? Oke, berdasarkan Markus 16 nomor 16 sampai 18, tanda dari orang percaya dia agar bisa minum racun maut tidak meninggal. Sekarang buktikan kepada kami kalau Namboro percaya sama Yesus. Minum racun maut Namboro, silakan. Minum, ini kehendak Yesus. Kehendak Yesus bilang iya. Kehendak Yesus. Yesus yang bilang. Bukan aku yang bilang, Yesus yang bilang Namboro. Di dalam Markus 16 nomor 16 sampai apa Namboro? Berarti ini bukan dari Yesus. Berarti tulisan ini bukan perkataan Yesus, Bro. Seandainya aku bermimpi, mimpi. Tanpa ada alat. Iya, saya. Namboro, tengok Namboro. Ini kan kata Yesus Namboro. Namboro Yesus yang ngomong Namboro. Kita ngomong Namboro ya. Ini kata Yesus ini dari Markus 6:17 Namboro. Ini kata Yesus. Tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka mengusir setan namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi namaku. Mereka akan membawa ular dan sekali mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Kata Yesus di sini dari orang percaya adalah dia akan bisa minum maut, itu tandanya. Makanya tanya, Namboro percaya nggak? Namboro percaya nggak? Lakukan itu. Ngeles itu namanya Namboro. Ini udah di dindingnya. Udah di ini bilang dia yang bilang Markus 16 Namboro. Dia yang bilang. Yesus yang bilang dalam
fokus 16, 17 sampai 18. Dengarkan dulu kau. Tanda ini menyertai orang percaya. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Sekarang ku ajak Namboro berbicara dalam bahasa baru. Namboro mengerti. Dengar no, siki bara basiki, siki bara basiki. Silakan tanggapi Namboro. Siki bara basiki, siki. Dengarkan dulu. Ya. Nabi yang kau sebut itu Nabi Abraham menyerahkan anaknya untuk disembelih. Aku nanya itu Namboro. Aku nggak nanya itu. Yesus orang di Cair ini toh tempat ini kalau ada yang mau tahu ini saat yang paling ini saat yang paling ini kalau ada di sini ini jenjang baru tepat ini saat yang tepat ini alat yang tepat bagi yang kirim paus semua itu tepat sekali. Kita berikan pemberkatan kepada nama ini. Jadi Namboro, kalau masalah hijab Namboro, itu si gondrong bercelana itu siapa itu Namboro? si gondrong nggak bercelana yang paling tergantung itu siapa Namboro si gondrong? Namboro pernah kenal nggak sama temen si gondrong nggak bercelana Namboro? Namboro. Dimi Namboro. Udah kata cara surga itu di mana dan Turunnya aku nyari sorakan Namboro ini. Ini mama siapa bejo? Ini mama siapa ini? Mama siapa? Bentar itu ya, bentar itu. Isti bentar aku telepon. Bentar dulu dia moderator si Namboro Dumarianya. Halo. Alis. Dis. Kau kok Namboro kok kemari Dis? Ada kau. Kau kalau nggak sanggup lagi berdebat sama aku bilang. Kok suruh pulang Namboro kemari Dis? Kerasukan Namboro di sini Dis. Ini percaya ini Namboro ini. Sebenarnya kau Dis. Udah lepas gigi Namboro ini Dis. Oh,
Namboru? Apa yang mau dibuka? Mute. Ke mute. Apa mau dibuka? Mute. Ke mute. Betul. Tidak membawa suratnya. Oh, jadi bapak ini dibuka. Si bapak ini dibuka. Jabat aja. Hah? Oh, cuma bapak aja. Oh iya. Oh iya. Aku bukan dari cinta kamu. Iya, tapi dari mana? Dari kirain gigi. Jadi artinya Namboru itu, Bang. Jadi artinya Dek, iya selfie tadi. Ini di bawah. Ini mau mamamu. Bawa pulang di mamamu. Dek. Bawa pulang mamamu pulang. Bawa pulang mamamu, bawa pulang. Bawa pulang mamamu. Bawa pulang mamamu, Dek. Bawa pulang mamamu. Bawa pulang. Bawa pulang rumah. Tidak tahan kami lagi. Tidak tahan. Cukup kalian berdua lah, Dek, menderita dengan kayak gini, Dek. Cukup kalian dua menderita. Hanya untuk melempar batu ke babi hitam. Apa juga sih babi hitam yang mereka itu ada di sini. anak bapak hitam ujung gigi. Nambu. Suamimu marah-marah tuh. Suamimu marah-marah di belakang suamimu. Nambu. Awas dari mana bos jatuh gigimu. Cair Namboru cair Namboru. Diberkatilah kau abangku. Lagi teman-teman. Cair Namboru. Diberkatilah kau Bagadang. Diberkati istri Bagadang. Diberkati Bagadang. Udah belum berkat. Cair Namboru. Diberkatilah cucumu, diberkatilah keluargamu. Hidupmu akan jadi berkat buat orang lain. Hidupmu akan menjadi jalan kesembuhan, jalan keberkatan bagi orang lain. Dari kita menaruh isi. Namboru udahlah ya Namboru ya. Namboru, jadi Namboru kayak mana? Mau ini. Ini. Tetapi suatu suci. Dia itu ini mana, Bor? Kalau ini kayak mana Namboru ini mana?
menghargai, menghormati kau. Ini Namboru, aku mau ngomong dulu sebentar Namboru. Ini serius Namboru ya, dengar dulu aku Namboru. Dengar Namboru. Sebentar aja aku ngomongin. Namboru masih suka makan petir. Nah, saya tanya, Namboru masih mau makan petir? Masih mau makan petir? Ini teman itu Esti. Ini tersalah alamat ini. Ternyata dia udah dendam ke Sumat Saku, udah dendam ke Sumat dia sama aku. Dendam ke Sumat dia rumah. Iya Namboru. Namboru. Kayak mana aku menghujatnya? Apa yang aku bilang? Apa rupanya? Apa rupanya aku bilang? Kenapa Anda bilang hujat yang mana? Nasi aku menghujat yang mana? Lah kan tulis dalam 1 Korintus 1 nomor 18 Namboru. 1 Korintus 1 nomor 18 sampai 25. Aku baca ya. Baca Namboru ya. Nih. 1 Korintus. Ini aku baca ya. 1 Korintus 1 nomor 18 sampai 25. Nih. Baca Namboru. Sebab pemberitaan tentang saya memang adalah kebodohan. Ini kakak Namboru. Ya, oke. Semuanya. Pemberitaan tentang motif memang adalah doa bagi mereka yang akan binasa. Namboru akan binasa kan? Tetapi bagi keselamatan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis kan gitu. Terus ini di nomor 12 ini Namboru. Jangan kali Namboru. Ya, dari nomor 2 dulu ini. Karena ada tulis, aku akan binasakan hikmat orang-orang berhikmat. Nah, orang-orang berhikmat akan binasakan Namboru. Dan kearifan orang-orang bijak dan lenyapkan. 20. Tapi tak dulu Namboru bilang baca dulu. Baca enggak ini Namboru? Oke, sabotol naik Namboru. Di mana? Dengar dulu Namboru baca Namboru. Dulu Namboru ya. Di manakah orang yang berhikmat? Di mana ahli Taurat? Di manakah bantah dari dunia ini? Allah telah membuat dunia ini menjadi kebodohan. Hikmat dunia ini kebodohan katanya Namboru. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Maka Allah ini yang nulis mengerti ini maksud kata-katanya ini kurasanya. Allah berkenalan mereka yang percaya oleh kebodohan tidak. Ini Namboru. Mereka yang percaya oleh kebodohan di sini masih katakan pemberitaan Injil adalah kebodohan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani hikmat. Tapi kami memberikan Kristus disalibkan untuk orang-orang Yahudi satu batu sandal dan untuk orang-orang Yahudi suatu kebodohan. Namboru orang-orang luar Yahudi menjadi Namboru. Tetapi untuk mereka yang panggil baik Yahudi maupun orang kayak gitu tulisannya Namboru.
ya, dengar Namburu ya. Nggak kayak gitu isinya Namburu. Aku baca lagi ya Namburu ya. Ya, orang-orang Yahudi mengendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari emas. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi, memberitakan Kristus yang disalib bagi orang Yahudi itu suatu batu sandungan. Untuk orang di luar Yahudi suatu kebodohan. Enggak kayak gitu isinya Namboro. Isinya enggak kayak gitu Namboro. Halo? Halo? Ya bos. Oke, ini ku transfer, titip aja barangnya. Makanya kau tuh jangan bodoh atau kau tuh pakai otak kau tuh pakai. Aku juga malam, kamu bukan cek kau malam. Jadi orang yang tidak senang dengan dia. Nah, apa? Kau tuh akal sedikit, kau tuh otak sedikit.